Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti video yang sebelumnya, kita lanjut ke pembahasan soal tryout part 3, dimulai dari soal nomor 21 sampai dengan 30. Soal nomor 21, gelombang yang merambat pada tali digambarkan pada gambar berikut. Jika gelombang yang tampak pada gambar terjadi dalam 2 sekon, maka persamaan simpangan dapat diformulasikan sebagai titik-titik-titik. Nah, jadi apabila kalian diberikan suatu gambar dari gelombang berjalan, kemudian kalian diminta untuk membuat persamaan, langkah yang kalian harus cari pertama kali itu adalah amplitudonya, panjang gelombangnya, dan frekuensinya. Jadi A-nya itu adalah puncak dari gelombangnya ini setinggi apa. Kalau misalkan ini tinggi total dari puncak ke lembah itu adalah 1 meter, maka yang dimaksud dari amplitudo itu adalah setengahnya. Maka amplitudonya itu adalah 0,5 meter. Kemudian untuk panjang gelombangnya di sini diketahui panjang 9 meter mengcover 3 buah gelombang. Jadi kan satu bukit, satu lembah itu adalah satu gelombang. Berarti ini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 gelombang yang tercover 9 meter. Berarti lambdanya itu adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3 meter. Kemudian frekuensinya, nah panjang seluruh gelombang ini ditempuh dalam waktu 2 sekon. Maka F sama dengan N per T 3 dibagi 2 ya. Nah, di sini untuk membuat persamaan gelombangnya itu kita gunakan Y sama dengan A sin 2 pi Ft min 2 pi per lambda X. Nah, di sini tandanya min karena gelombangnya itu merambatnya ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Jadi persamaannya min. Kalau misalkan dia dari kanan ke kiri, berarti persamaan itu adalah plus. Jadi berkebalikan. Kemudian tinggal kita masukkan nilai A, F, dan lambda yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Berarti A-nya itu 0,5, kemudian F-nya itu 3 per 2, dan lambdanya itu adalah 3. Nah, di sini di opsi yang diminta nilai pi itu dikeluarkan dari dalam kurung. Nah, kalau misalkan pi-nya itu dikeluarkan dari dalam kurung, maka komponen suku pertama di dalam kurung ini adalah 2 sama 2-nya dicoret, berarti tinggal 3T. Kemudian yang suku keduanya ini berarti tinggal 2 per 3X. Jadi jawabannya itu adalah yang Y sama dengan 0,5 sin pi 3T min 2 per 3X. Soal nomor 22, persamaan suatu gelombang stasioner adalah Y sama dengan 0,375 sin 0,25 pi X cos 25 pi T dengan Y dan X dalam satuan cm dan T dalam sekon. Jarak antara dua perut yang berdekatan adalah titik-titik-titik. Nah, apabila kalian diberikan satu gelombang persamaan gelombang stasioner, kemudian kalian diminta jarak dua perut yang berdekatan, maka yang pertama itu harus kalian analisis terlebih dahulu. Persamaan yang diberikan itu adalah gelombang stasioner ujung bebas atau ujung tetap. Dulu sudah Ibu berikan cara mudah untuk mengingat, yaitu dengan because, BCS, bebas itu cos dulu baru sin. Nah, karena sin dulu baru cos, berarti ini adalah persamaan ujung tetap ya, atau ujung terikat. Nah, untuk menghitung jarak dua perut yang berdekatan, langkah pertama itu kita harus mendapatkan lambdanya terlebih dahulu. Jadi 2 pi per lambda sama dengan kita ambil angka di depan yang ada X-nya. Ya, jadi untuk mengambil lambda itu adalah kita ambil angka yang di depan variabel X, berarti 0,25 pi. Maka 2 pi per lambda sama dengan 0,25 pi. Berarti lambda itu adalah 2 pi per 0,25 pi atau lambda itu sebesar 8 cm. Kemudian perut yang berdekatan kita masukkan P, persamaan P ya. Kemudian hitung ketika N-nya 1 dan ketika N-nya 2. Karena dua perut yang berdekatan ya kan. Nah, ketika N-nya 1 berarti nilai perutnya itu 2 cm dan ketika N-nya 2 perutnya itu bernilai 6 cm, maka jarak di antara dua perut yang berdekatan itu adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 cm. Lanjut ke soal nomor 23, nada atas pertama pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas kedua pipa organa tertutup. Jika dalam keadaan yang sama, panjang pipa organa tertutup itu adalah 20 cm, maka panjang pipa organa terbuka adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita berangkat dari clue-nya itu adalah nada atas pipa organa terbuka, berarti F1A. Jadi kalau 0 itu adalah nada dasar, kemudian nada atas pertama itu berarti F1, nada atas kedua itu berarti F2. A untuk terbuka dan U untuk tertutup. Maka di sini nada atas pipa organa terbuka itu adalah F1A sama dengan F2U, nada atas kedua pipa organa tertutup. Nah, kemudian di sini
F itu adalah V per lambda, karena V sama dengan lambda dikali F, maka F sama dengan V per lambda. Nah, berarti untuk yang A itu adalah V per lambda A, untuk yang U itu berarti V per lambda U. Nah, di sini V-nya itu bisa kita coret karena nilainya sama, yaitu V untuk cepat rambat bunyi di pipa organa tersebut, itu sama nilainya. Kemudian kita kalikan silang, berarti lambda U pindah ke kiri, lambda A pindah ke kanan. Kemudian di sini kita cari nilai lambdanya dari panjang pipanya. Nah, untuk pipa organa terbuka, frekuensi nada atas pertama, LA itu adalah 2 per 2 lambda, ya. Kemudian berarti lambda itu adalah sama dengan LA, karena 2 per 2 itu kan sama dengan 1, ya. Nah, persamaannya ini, ingat materi yang dulu pernah Ibu kasih, untuk pipa organa terbuka semuanya itu per 2. Kemudian dari frekuensi nada dasar, nada atas pertama 2, 3, atasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Ya, jadi kalau misalkan ini frekuensi nada atas pertama, berarti kan 0, 1, berarti kan dia 1, 2, ya kan, di atasnya itu 2 dan di bawahnya itu adalah per 2 dikali lambda. Kemudian untuk pipa organa tertutup, dia itu semuanya per 4, kemudian angka atasnya itu bilangan ganjil 1, 3, 5. Nah, ini kan F2 ya, berarti F0, 1, 2, berarti 1, 3, 5, berarti di atasnya itu adalah angka 5 dikali lambda U, berarti lambda U itu adalah 4 per 5 dari LU. Nah, tinggal dimasukkan, diganti nilai lambda U itu 4 per 5 LU, nilai lambda A itu adalah LA. Kemudian yang ditanya itu adalah LA, maka LA itu adalah 4 per 5 LU atau 4 per 5 dikali 20. Jadi LA-nya itu adalah sepanjang 16 cm. Yang berikutnya soal nomor 24, detektor bunyi pada jarak 3 meter dari sebuah sumber bunyi mendeteksi bunyi dengan intensitas I dan amplitudo gelombang A. Bila detektor tersebut digeser menjauh hingga jaraknya menjadi 12 meter, besar intensitas dan amplitudo gelombang bunyi yang terdeteksi adalah titik-titik-titik. Nah, ini adalah konsepnya hubungan antara R, I, dan A, ya, jarak, intensitas, dan amplitudo. Nah, di mana hubungan antara intensitas dan jarak itu adalah dia berbanding terbalik, kemudian untuk R-nya itu kuadrat. Jadi kalau misalkan I2 dibagi I1, di sebelah kanannya itu R1 dibagi R2 dipangkatkan 2. Nah, di sini berarti I2 itu senilai R1-nya 3 dibagi R2-nya 12. Berarti kan 1 per 4 ya. 1 per 4 dikuadratkan berarti 1 per 16. I1-nya kan bernilai I. Berarti 1 per 16 I. Kemudian amplitudo dengan intensitas dia berbanding lurus. Jadi kalau I dan R itu berbanding terbalik, A dan I itu dia berbanding lurus. Di sini A2 banding A1 berarti I2 banding I1. Nah, ini nilainya A-nya itu adalah kuadrat. Berarti untuk mencari A2 ini diakarkan I2 bagi I1-nya dikali A1. Nah, I2-nya itu kan 1 per 16 I ya. 1 per 16 I dibagi I, berarti I-nya dicoret, berarti tinggal akar 1 per 16, yaitu 1 per 4. Nah, amplitudo pertama itu bernilai A, berarti A2 sama dengan 1/4 A. Jadi jawabannya I2 1 per 16 I dan A2 itu 1 per 4 A. Soal nomor 25, Rian berlari menuju sekolah berpapasan dengan mobil ambulans seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi bunyi 840 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, maka frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh Rian adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ambulans ini sebagai sumber ya, kemudian Rian ini sebagai pengamat atau pendengar. Untuk sumber ibaratkan seperti S-nya itu adalah setan, kemudian pengamat P-nya itu kita ibaratkan sebagai pahala. Nah, di sini pahalanya mendekat berarti nanti nilai VP-nya 5 meter per second-nya itu positif. Kemudian ambulansnya sebagai sumbernya, setannya itu dia mendekat juga. Setan mendekat berarti nilainya adalah negatif. Jadi Vs sama dengan 25 meter per second dengan nilainya itu adalah negatif. Cepat rambat bunyi V sama dengan 340 meter per second dan frekuensi yang dibunyikan oleh sirine atau sumber itu adalah 840 Hz. Ditanyanya berapa frekuensi yang didengar oleh pengamat, berarti Fp. Nah, di sini persamaannya sesuai dengan efek Doppler. Fp itu adalah sama dengan V plus Vp dibagi V min Vs dikali Fs. Jadi kalau Fp yang ditanya, Vp-nya itu di atas ya, berbanding lurus.
Kemudian di bawahnya itu baru VS, dan tanda plus minusnya mengikuti perjanjian tanda yang sudah kita berikan tadi. Tinggal dimasukkan nilainya 340 ditambah 5 dibagi 340 dikurang 25 dikali 840, itu hasilnya adalah 920 Hz. Yang selanjutnya soal nomor 26, seorang siswa melakukan percobaan yang dengan sumber cahaya panjang gelombang 500 nanometer dan lebar celah D yang diletakkan sejauh L dari layar untuk menghasilkan pola interferensi berjarak Y. Nah, kalian diberikan sebuah gambar, kemudian jika siswa mengganti sumber cahayanya yang memiliki panjang gelombang 750 nanometer dan pola interferensi dijaga tetap, maka lebar celah dan jarak layar yang harus digunakan adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini kondisi 1 itu ketika kalian menggunakan panjang gelombangnya itu adalah 500 nanometer. Kemudian di kondisi kedua, panjang gelombangnya diubah menjadi 750 nanometer. Maka apa yang harus kalian ganti, bagaimana nilainya antara D dan L supaya nilai Y-nya itu tetap. Nah, di sini berarti di kondisi awal untuk persamaan interferensi celah ganda atau percobaan yang ini, persamaan yang berlaku itu adalah di kondisi 1, dy per L sama dengan N lambda. Nah, karena lambda yang digunakan itu adalah 500, berarti dy per L sama dengan N dikali 500. Nah, di sini kalian di kondisi kedua, ini kondisi kedua ya, harus mengubah nilai D dan mengubah nilai L supaya dengan 750 yang diubah tadi, hasil akhirnya itu akan kembali seperti awal, dy per L itu sama dengan N dikali 500. Nah, di sini berarti yang harus diubah D-nya itu menjadi setengah D dan L-nya itu harus diganti menjadi sepertiga L. Ya kan? Nah, di sini kalau misalkan kita ganti seperti itu, maka setengah dibagi sepertiga itu kan setengah dikali 3/1, jadi 3/2. Nah, berarti dy per L sama dengan N dikali 750 dibagi 3/2. Nah, ini akan menghasilkan angka yang sama, yaitu dy per L sama dengan N dikali 500. Maka solusi yang harus kalian berikan itu adalah D-nya diganti setengah dan L-nya itu diganti sepertiga. Nah, kebetulan di sini di opsinya itu tidak ada, karena ibu lupa ngedit. Di sini harusnya itu sepertiga L ya. Tapi untuk soal US insya Allah udah aman, tinggal kalian ikutin step by stepnya sama seperti yang ibu jelaskan ini. Untuk soal nomor 27, seseorang memiliki punktum proksimum PP 50 cm dan punktum remotum PR tak terhingga. Agar dapat membaca pada jarak normal, orang tersebut harusnya memakai kacamata yang berlensa titik-titik-titik. Nah, di sini PP itu adalah jarak dekat yang dapat seseorang membaca gitu loh. Terus kalau misalkan PR itu adalah jarak terjauh seseorang dapat melihat. Nah, kalau misalkan dia punya PP lebih dari 25, artinya itu dia menggunakan kacamata positif atau kacamata plus. Jadi dia rabun dekat seperti orang tua kita gitu kan. Kalau misalkan membaca dengan jarak yang terlalu dekat, beliau itu nggak bisa, harus agak dijauhkan. Nah, itu adalah salah satu cacat mata. Solusinya dengan menggunakan kacamata positif atau berlensa positif ya. Kemudian apabila dia punya PR tak terhingga, artinya dia hanya punya kelainan itu rabun dekat saja gitu. Kalau misalkan dia punya PR yang ada nilainya, misalkan PR 2 meter atau PR 20 meter, nah berarti di situ dia mempunyai batas terjauh yang dapat dia melihat gitu. Nah, berarti dia juga mempunyai rabun jauh gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, dia harus menggunakan dua buah lensa, yang satu lensa positif dan yang satu lensa negatif. Tapi apabila seperti soal nomor 27 ini, dia hanya harus menggunakan lensa positif karena rabun jauhnya itu tidak bermasalah seperti itu. Nah, jadi di sini datanya itu P atau jarak dekatnya itu, titik dekatnya 50 cm dan SN itu adalah jarak baca normal ya. Tanpa disebutkan di soal, nilai SN itu adalah 25 cm. Kecuali disebutkan di soal jarak baca normal itu 30, berarti harus kita gunakan 30. Nah, kemudian ditanyanya jarak fokusnya atau F-nya. Nah, berarti langkah pertama itu kalian harus mencari kuat lensanya terlebih dahulu. Karena dari segi cacat matanya itu tadi rabun dekat, berarti persamaan yang kita gunakan itu adalah P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP sama dengan 100 per 25 dikurang 100 per 50. 100 per 25 itu 4, 100 per 50 itu 2, jadi 4 dikurang 2, maka lensa yang harus digunakan itu adalah positif 2 dioptri ya. Jadi
lensanya itu lensa positif dengan kuat lensanya atau dioptrinya itu 2. Nah, jarak fokus F sama dengan 1 per P, jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 meter. Nah, mungkin kalian akan menemukan persamaan yang nanti tuh 1 per SN misalkan, atau 1 per PP, atau misalkan 100 per P, itu karena satuan yang digunakan. Jadi kalau misalkan 100 atasnya itu berarti bawahnya cm, kalau misalkan atasnya 1 berarti nanti hasilnya itu adalah dalam meter, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi, apabila seseorangnya itu punya masalah juga rabun jauhnya, dia terbatas gitu kan, cuman bisa melihat dalam jangka berapa meter, ya kan, jarak terjauhnya, berarti dia punya cacat mata dan harus menggunakan lensa negatifnya. Nah, cara menghitung kuat lensanya atau P-nya itu adalah min 1 per PR. Jadi titik jauhnya itu seberapa, nanti dimasukkan ya. Dan dalam meter karena di atasnya 1 kan gitu. Soal nomor 28, pernyataan berikut terkait dengan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Kalian diberikan 4 pernyataan, kemudian ditanya, pernyataan yang benar tentang bahaya radiasi gelombang mikro adalah titik-titik-titik. Nah, jawabannya itu adalah 2 dan 3. Gangguan pada sistem pencernaan dan kerusakan pada sistem limfatik. Jadi untuk soal nomor 28, silahkan nanti kalian mempelajari tentang bahaya dan manfaat dari gelombang elektromagnetik untuk semua spektrumnya. Jadi kan gelombang elektromagnetik itu kan ada banyak ya. Nah, kalian cari manfaat dan bahayanya, nanti akan keluar 2 buah soal seperti itu. Yang berikutnya soal nomor 29, kalian diberikan sebuah gambar, kemudian jika arus listrik yang mengalir pada rangkaian 1 ampere, maka besar hambatan R adalah titik-titik-titik. Nah, di sini berlaku listrik arus searah 1 loop, di mana sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Jadi untuk GGL-nya kalian perhatikan strip kecil dan besarnya. Apabila dia mulai dari kecil ke besar berarti dia positif. Contohnya seperti 12 ini, kecil ke besar berarti positif. Kemudian lanjut ke 6 ini, dia kecil ke besar juga berarti positif. Berarti kan 12 plus 6 ya. Kemudian pas di 8 ini dia besar ke kecil berarti min, ya kan? Berarti 12 plus 6 min 8. Seperti itu untuk GGL-nya ya. Diperhatikan strip kecil ke besarnya. Kemudian I dikali R, di sini I-nya itu 1 ampere, kemudian R-nya itu ada 3. Yang pertama bernilai R, yang kedua bernilai 2 ohm, yang ketiga bernilai 3 ohm. Berarti R ditambah 2 ditambah 3 atau R plus 5. Nah, dikali 1 berarti R plus 5. Di sini 12 plus 6 min 8 itu 10, maka R itu adalah plus 5 di kanan pindah ke kiri min, berarti R sama dengan 5 ohm. Nah, kalau misalkan nanti soalnya itu ditanya arusnya, berarti nilai R-nya diberitahu ya kan. Nah, langkahnya sama, tinggal dimasukkan nanti nilai R-nya itu berapa, seperti itu. Yang terakhir soal nomor 30, perhatikan grafik hubungan gaya antara dua muatan listrik F dengan jarak antar dua muatan R berikut. Jika kedua muatan sama besar, maka besar masing-masing muatan adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kalian diberikan grafik antara F dan R, ya kan, dimana F-nya dalam Newton dan R-nya itu dalam sentimeter. Hati-hati ya, dalam sentimeter. Kemudian persamaan yang berlaku sesuai dengan hukum Coulomb itu adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, ya kan. Nah, karena dia menyebutkan kedua buah muatan sama besar, berarti Q1-nya Q, Q2-nya juga Q. Nah, nanti kalau misalkan Q1-nya Q, Q2-nya 2Q, ya tinggal dimasukkan. Berarti nanti Q dikali 2Q, ya kan, gitu. Tinggal mengikuti data yang diberikan di soal. Karena di sini kedua muatan sama, berarti Q1 dan Q2-nya itu adalah Q dikali Q. Nah, di sini F-nya 90, kita pakai yang pertama ya, berarti 90. Nah, kalau kita pakai F-nya yang 90, berarti R-nya kita pakai yang 1 cm, ya kan? 1 cm diubah ke meter itu 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 2 dikuadratkan atau 10 pangkat min 4, ya kan? Nah, di sini nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat min 4 di bawah tadi naik jadi positif. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4 dikali Q kuadrat. Nah, hasil kalinya itu adalah 9 kali 10 pangkat 13 dikali Q kuadrat. Berarti Q kuadrat itu kan dia pindah ya ke bawah sebagai pembagi, maka 90 dibagi 9 kali 10 pangkat 13 itu sama dengan Q kuadrat. Maka Q itu adalah akar dari 10 pangkat min 12. Jadi kan ini 9 dicoret, di atas masih ada 10 pangkat 1 plus 13 naik jadi min 13. 1 min 13 berarti kan min 12 ya. Q kuadrat sama dengan 10 pangkat min 12. Maka Q sama dengan akar 10 pangkat min 12. Nah, hasil akarnya itu berarti setengahnya itu 10 pangkat min 6 Coulomb.
Karena di opsi mintanya dalam mikrokolom, maka Q sama dengan 1 mikrokolom. Sekian video pembahasan yang dapat Ibu berikan, insya Allah dilanjutkan part yang terakhir yaitu part 4.